Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nahira dengan NIM A1231434 dari kelas keperawatan B angkatan 2023. Tujuan saya untuk membuat video ini yaitu untuk memenuhi tugas mata kuliah asuhan keperawatan dewasa dari dosen Nars Patola MKes yang akan membahas tentang diagnosa keperawatan berdasarkan buku SDKI, SLKI, dan SIKI. Baik, langsung saja. Di sini saya akan mengangkat diagnosis keperawatan dengan kategori psikologis, subkategorinya yaitu pertumbuhan dan perkembangan dengan kode diagnosa D0108. Baik, yang pertama yaitu definisinya yaitu beresiko mengalami gangguan untuk bertumbuh sesuai dengan kelompok usianya. Adapun penyebab atau faktor resikonya yaitu yang pertama ketidakadekuatan nutrisi, penyakit kronis. Ketiga yaitu nafsu makan tidak terkontrol. Yang keempat prematuritas. Yang kelima terpapar teratogen. Yang keenam yaitu ketidakadekuatan nutrisi maternal. Yang ketujuh proses infeksi. Yang kedelapan proses infeksi maternal. Yang kesembilan yaitu perilaku maladaptif. Yang ke-10 penyalahgunaan zat. Yang ke-11 yaitu kelainan genetik atau kongenital. Yang ke-12 yaitu penganiayaan atau fisik, psikologis, dan seksual. Yang ke-13 yaitu ekonomi lemah. Gejala tanda mayor tidak ada. Untuk gejala tanda minornya juga tidak ada. Baik, langsung saja yaitu kondisi klinis terkaitnya itu ada 9. Yang pertama hipotiroidisme, yang kedua sindrom gagal tumbuh atau failure to thrive syndrome, yang ketiga leukemia, yang keempat defisiensi hormon pertumbuhan, yang kelima demensia, yang keenam delirium, yang ketujuh yaitu kelainan jantung bawaan, yang kesembilan, yang kedelapan penyakit kronis, dan yang terakhir yaitu gangguan kepribadian atau personality disorder. Untuk diagnosa keperawatan atau berdasarkan buku standar diagnosa keperawatan Indonesia, risiko gangguan pertumbuhan dengan kode D0108 dibuktikan dengan yang pertama ketidakadekuatan nutrisi, yang kedua yaitu penyakit kronis, yang ketiga nafsu makan tidak terkontrol, yang keempat prematuritas, yang kelima terpapar teratogen, yang keenam ketidakadekuatan nutrisi maternal, yang ketujuh proses infeksi, yang kedelapan proses infeksi maternal, yang kesembilan perilaku maladaptif, yang ke-10 penyalahgunaan zat, yang ke-11 kelainan genetik atau kongenital, yang ke-12 yaitu penganiayaan atau fisik, psikologis, dan seksual. Dan yang terakhir atau 13 yaitu ekonomi lemah. Berdasarkan buku standar luaran keperawatan Indonesia, status pertumbuhan dengan kode L10102 setelah dilakukan intervensi keperawatan selama 3 kali 24 jam, maka status pertumbuhan meningkat dengan kriteria hasil yang pertama yaitu berat badan sesuai usia meningkat, yang kedua yaitu panjang atau tinggi badan sesuai usia meningkat, yang ketiga lingkar kepala meningkat, dan yang keempat yaitu kecepatan pertambahan berat badan meningkat. Dan yang kelima, kecepatan pertambahan panjang atau tinggi badan meningkat. Yang selanjutnya yaitu indeks massa tubuh meningkat, dan yang terakhir yaitu asupan nutrisi meningkat. Didapatkanlah intervensi keperawatan atau berdasarkan buku standar intervensi keperawatan Indonesia, yaitu terdapat screening kesehatan dengan kode I14582. Tindakannya yang pertama yaitu observasi dengan mengidentifikasi target populasi screening kesehatan, dan terapeutiknya yaitu lakukan informed consent screening kesehatan. Yang kedua yaitu sediakan akses layanan screening atau MIS
waktu, dan tempat. Dan yang ketiga, jadwalkan waktu screening kesehatan. Keempat, gunakan instrumen screening yang valid dan akurat. Yang selanjutnya yaitu sediakan lingkungan yang nyaman selama prosedur screening kesehatan. Selanjutnya yaitu lakukan anamnesis, riwayat kesehatan, faktor risiko, dan pengobatan jika perlu. Dan yang terakhir yaitu lakukan pemeriksaan fisik sesuai indikasi. Adapun edukasinya yaitu jelaskan tujuan dan prosedur screening kesehatan. Yang kedua, informasikan hasil screening kesehatan dengan kolaborasi rujuk untuk pemeriksaan diagnostik lanjut atau MIS, pap smear, mamografi, prostat, dan EKG jika perlu. Baik, itulah tadi sedikit pembahasan mengenai diagnosa keperawatan berdasarkan buku Standar Diagnosa Keperawatan atau SDKI, buku Standar Luaran Keperawatan Indonesia atau SLKI, dan buku SIKI yaitu Standar Intervensi Keperawatan Indonesia. Sekian dari saya, mohon maaf bila ada kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.